Dan dukun itu mengatakan begini, saya akan buktikan bahwa ilmu sihir ini adalah sesuatu yang ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantang yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Kalau teman-teman sekalian mungkin ingat, dulu di TV One pernah dihadirkan yang berdebat dengan seorang peruqyah. Pernah nonton nggak? Dan dukun itu mengatakan begini, saya akan buktikan bahwa ilmu sihir ini adalah sesuatu yang ilmiah. Ya, jadi sihir itu sekarang diusahakan oleh mereka, dibahasakan oleh mereka dengan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, ini menjadi tantangan baru bagi kita para peruqyah. Kalau dulu pasien-pasien kita murni gangguan jin gitu ya, gangguan jin yang ketika diruqyah jinnya keluar langsung ringan. Sekarang nggak begitu. Ana pernah menterapi seorang perokok berat, yang pengen diterapi itu, yang pengen menterapi bapaknya, yang pengen menghantarkan anaknya supaya diterapi itu bapaknya, sementara anaknya nggak pengen. Saya tanya, Mas, kalau sampean memang punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk bisa berhenti dari rokok, insya Allah sampean bisa berhenti. Dia nanya balik, sampean tahu bisa nggak? Kata dia, kata orang yang mau saya terapi, kamu tahu makna kata bisa nggak? Kata dia, bisa itu bisa diartikan mampu melakukan sesuatu, itu bisa. Tapi ada racun daripada ular juga disebut bisa, kata dia. Terus dia tanya balik, ular itu punya bisa, apakah ada ular yang mati karena kena bisanya sendiri? Kata dia. Ada nggak Pak kira-kira? Nggak ada ya. Bisa pada ular itu hanya akan mengenai makhluk lain yang mengganggu dia. Kata dia begitu juga. Rokok ini nggak berbahaya. Berbahaya itu bagi orang-orang seperti Anda ini. Kata dia gitu. Jadi membahayakan kita yang mempermasalahkan rokok. Tapi bagi dia yang merokok nggak berbahaya. Sebagaimana bisa ular itu, kata dia. Jadi sebenarnya masalahnya itu, kata dia, ada dalam pikiran. Nah, udah dia berdalil macam-macam tuh. Nah, hari ini ada satu kaum yang mereka mendewakan pikiran, ya, dan secara tidak sadar ternyata apa yang mereka bangun itu berdiri di atas ilmu sihir. Nah, tapi sebelum kita bicarakan itu, kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini ketika kita sekalian bergabung dalam komunitas para peruqyah, dan kalau hari ini teman-teman sekalian mengambil posisi menjadi seorang peruqyah, maka hari ini teman-teman sekalian itu berada pada posisi yang paling baik. Kenapa? Karena menjadi seorang peruqyah itu menyambung mata rantai tugas kenabian. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, di tengah kaum yang ummi, seorang rasul.
Apa yang dilakukan Rasul itu? Yang dilakukan Rasul itu yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang kedua mentazkiyah umat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah. Kata Allah, sebelum dilakukan tiga hal itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum utusan Allah itu tadi melakukan tiga hal, membacakan ayat, mentazkiyah umat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu dan hikmah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang ana tanya, peruqyah itu tugasnya apa? Yang dilakukan oleh peruqyah itu apa? Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu kampung ke kampung lain, dari satu masjid ke masjid lain, dari satu rumah ke rumah lain. Yang dia lakukan adalah membacakan ayat-ayat Allah. Dan ini merupakan satu tugas yang sangat tinggi. Yang pertama kali diberi tugas untuk membacakan ayat-ayat Allah siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, siapa yang melanjutkan? Sahabat. Lalu tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita lihat di awal-awal dakwah, Rasulullah SAW itu sangat ditolong, sangat tertolong dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir itu dia takut mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat, orang-orang kafir menuduh bahwasanya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah mantra-mantra sihir. Betul nggak? Jadi orang kafir menuduh bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW adalah mantra-mantra sihir. Apakah mungkin mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu sihir, manakala bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dan para sahabat itu nggak memberikan asar apapun? Mungkin nggak kira-kira? Kalau saja bacaan yang dibaca oleh Nabi itu tidak memberikan dampak apapun, apakah mungkin orang kafir akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sihir? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena ternyata memang Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW itu punya kemampuan seperti sihir. Apa itu? Mengubah manusia. Ya. Maka di ayat yang lain orang-orang kafir mengatakan begini, diabadikan oleh Allah ucapan mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan engkau dengarkan Al-Quran ini, wal gaufihi la'allakum taglibun. Kata orang kafir, jangan dengarkan Al-Quran dan buatlah kericuhan, buatlah keramaian, la'allakum taglibun, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Jadi orang kafir sejak zaman dulu punya kekhawatiran kalau ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan dan masuk ke gendang telinga mereka, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan sihir yang ada pada Al-Quran, kemudian mereka akan ikut apa yang ada dalam Al-Quran.